Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nganjuk TV. Kali ini saya akan mengulas tentang pelurusan sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, yaitu khusus tentang Prasasti Candi Lor, yang mana Prasasti Candi Lor merupakan prasasti batu lingga yang pernah ditemukan di Komplek Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Hanya saja kondisi dari prasasti Candi Lor sekarang ini berada di Museum Nasional Jakarta sana. Untuk itu kami hanya berpedoman pada inskripsi yang ada, yang saya terima dan saya pelajari terkait penetapan Sima yang ada di Kakatikan Srijaya Marta pada waktu itu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk penetapan Sima yang terkait dengan prasasti yang ada di Kabupaten Nganjuk sekarang ini tidak terlepas dari jenis-jenis prasasti yang ada, yaitu pada masa pemerintahan Mataram kuno. Khusus untuk yang ada di Kabupaten Nganjuk ini adalah terkait dengan pemerintahan Pu Sindok, yang mana pada abad ke-10 itu pernah memindahkan kota raja yang ada di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ada beberapa jenis prasasti yang ingin saya sampaikan untuk diketahui bahwa sebenarnya ada banyak jenis prasasti, tapi untuk sementara ini saya sampaikan prasasti yang pernah saya temui berdasarkan referensi sumber yang ada. Di antaranya adalah prasasti Makudur, yaitu prasasti tentang penetapan Sima yang diberikan kepada seorang Makudur, yaitu seorang pemimpin upacara penetapan Sima, karena dianggap telah berjasa kepada raja. Kemudian prasasti berikutnya yaitu prasasti Kepatian. Prasasti Kepatian ini juga diberikan untuk seorang patih karena dianggap berjasa kepada raja, kemudian diberi tanah perdikan yang ditempati oleh patih. Kemudian ada prasasti lagi yang dekat dengan prasasti Kepatian, itu adalah prasasti Pinaduluran, yaitu sama sebuah penetapan Sima yang diberikan kepada keluarga raja termasuk Kepatian tadi. Hanya saja kedua prasasti ini sifatnya sementara karena bisa dicabut kembali sewaktu-waktu oleh raja, kemudian diberikan kepada patih atau saudara-saudara raja yang lain. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada prasasti Kajurugu Salyan. Prasasti Kajurugu Salyan itu prasasti yang diberikan kepada para perajin tembaga, emas, perak dan sebagainya itu. Kemudian daerahnya ditetapkan sebagai Sima yang hasilnya nanti hasil pajaknya untuk menyokong bangunan suci di daerah Kajurugu Salyan tersebut. Kemudian ada lagi prasasti Kamulan, yaitu prasasti yang diberikan raja kepada seorang tokoh yang telah berjasa karena rakyat atau tokoh tersebut berhasil menghalau musuh. Jadi di sini dia berperang melawan musuh, kemudian dia berjasa, kemudian diberi tanah perdikan di daerah tersebut. Kemudian ada lagi prasasti Punpunan, yaitu prasasti yang diberikan khusus untuk penetapan Sima yang hasilnya untuk menyokong bangunan suci. Nah, untuk kali ini saya ingin mengulas tentang prasasti Punpunan sebagaimana status prasasti yang ada pada penetapan Sima Candi Lor yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu
nanti di dalam penyampaian ulasan materi ini akan saya sampaikan poin per poin, yaitu tentang struktur sebagaimana tertuang di dalam struktur penetapan SIMA pada era Busindo. Karena pada hakikatnya penetapan SIMA pada era Busindo ini nyaris sama. Untuk itu akan saya sampaikan poin per poin agar pemahamannya itu lebih jelas. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang hanya pada poin tentang pejabat yang memerintah pada waktu penetapan SIMA Candi Lor pada saat itu yang diberikan oleh Raja Sindo, Raja Medang pada saat Sindo memindahkan pemerintahan kota raja yang ada di Jawa Tengah sana ke Jawa Timur, yaitu tepatnya di timur bantaran Sungai Brantas. Berdasarkan data berada di daerah Tamblang atau mungkin sekarang ini dengan Tambelang yang ada di daerah Jombang sana. Jadi pada prinsipnya penetapan SIMA itu ada beberapa sistematika pada era Sindo, yaitu seperti biasa yang pada bagian atas sendiri itu adalah yang disebut mangala. Mangala itu adalah seruan kepada dewa. Jadi sama itu sebagai pembuka semua prasasti yang ada pada era Sindo, atau mungkin prasasti yang lain juga demikian. Itu sebagai pembuka. Kemudian ada di situ menyebutkan kalendrik atau angka tahun pada angka 859 Saka. Kalau dibuat Masehi itu tahun 937 Masehi. Sistematika yang ketiga yaitu nama raja atau pejabat yang memerintah pada waktu itu. Jadi siapa yang memerintah pada waktu itu, beliaulah yang memberikan hak SIMA kepada daerah yang dianggap telah berjasa kepada raja. Untuk yang keempat itu urut-urutannya itu ada di dalam prasasti itu menyebutkan tentang pejabat tinggi pemerintah yang menerima perintah. Jadi ada nama raja atau pejabat yang merintah paling atas pada waktu itu, kemudian ada pejabat tinggi pemerintah yang diperintah untuk menerima perintah dari raja itu. Kemudian berikutnya adalah tentang yang nomor 5, yaitu tentang pejabat tinggi pemerintah yang menjalankan perintah. Jadi ada pejabat tinggi yang menjalankan perintah untuk penetapan SIMA tersebut. Terus kemudian berikutnya adalah pejabat daerah yang menerima perintah tersebut. Kemudian ada lagi struktur berikutnya, yaitu keterangan hasil pajak sebelum ditetapkan sebagai SIMA. Jadi harus dijelaskan dulu di situ tentang penghasilan pajak sebelumnya, luas tanahnya berapa, kebutuhan KTP-nya berapa, itu disebutkan. Itu harus ada di dalam struktur atau sistematika di dalam penetapan SIMA. Kemudian yang ketujuh adalah tujuan penetapan SIMA. Jadi raja tidak semata-mata memberikan penetapan SIMA hak swatandra itu tanpa ada tujuan. Terus berikutnya adalah sebab raja itu memberikan penetapan SIMA atau memberikan hak swatandra kepada masing-masing daerah yang dianggap berjasa. Kemudian yang berikutnya adalah pada sistematika tadi 8, sekarang 9, itu adalah pemberian pasak-pasak atau yang disebut hadiah. Jadi kepada semua yang hadir pada prosesi upacara penetapan SIMA itu oleh raja diberikan hadiah. Biasanya hadiahnya berupa emas, perak, maaf di situ sudah berupa uang ya, berupa uang. Hanya saja di situ bahannya dari emas atau dari perak. Kemudian ada lagi hadiah yang berupa kain atau bebet yang diberikan kepada mereka yang hadir pada waktu itu. Kemudian
Kemudian ada lagi pejabat tinggi kerajaan. Pada saat itu juga disebutkan pejabat tinggi kerajaan yang mengurus Wanwa itu sebelumnya. Jadi pejabat kerajaan menjabat di daerah yang sebelum ditentukan sebagai Sima Swatantra itu, mereka harus disebut di dalam prasasti itu. Kemudian ada lagi yang namanya pejabat Wanwa atau pejabat Wanwa di daerah yang ditetapkan sebagai Sima itu juga disebut, dan pejabat-pejabat tepi siring, yaitu pejabat kepala rama atau kepala wilayah di sekitar desa yang akan ditetapkan sebagai Sima. Kemudian berikutnya itu ada yang namanya sajian-sajian. Jadi sajian-sajian ini diberikan kepada siapa? Kepada biasanya sajian-sajian ini ya juga dikemas dalam sesuatu yang khusus, dalam bentuk apa gitu, disampaikan di situ sajian-sajian. Nanti akan saya ulas tersendiri tentang sajian-sajian itu. Kemudian kalau ini sudah, kemudian baru ini prosesi penetapan Sima mulai dilaksanakan. Penetapan Sima ini dipimpin oleh seorang Makudur dan seorang Widyati, yaitu pemimpin upacara penetapan Sima. Memang khusus perannya di dalam penetapan Sima tersebut, yaitu yang sering kali disebut upacara penetapan Sima ini dengan istilah Manusuk Sima. Kemudian yang terakhir adalah berupa pesta. Dilaksanakan dan itu sudah selesai, baru mengadakan pesta-pesta. Dan biasanya juga di dalam prasasti itu yang terakhir sekali itu disebutkan Citraleka, yaitu seseorang yang menuliskan atau menggoreskan penetapan Sima itu. Setelah dilontar, kemudian baru dipindahkan ke batu atau lempeng tembaga dan lain sebagainya ke media lain. Itu adalah Citraleka. Khusus untuk bicara tentang penetapan Sima Kakatikan Sri Jayawarta yang sekarang ini situsnya ada di Candi Lor, itu akan banyak hal yang ingin saya sampaikan, karena selama ini saya menganggap bahwa pemahaman tentang sejarah yang ada di Nganjuk, khusus tentang hak swatantra Sri Jayawarta ini masih, menurut saya masih perlu diluruskan, karena mungkin beliau-beliau yang sedang menggandrungi tentang cintaannya tentang sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini tidak membaca secara tuntas tentang isi prasasti, tidak memahami tentang isi prasasti, sehingga hanya cuplikan-cuplikan sudah berani mengatakan penetapan Sima yang ada di Nganjuk itu sesuai dengan versinya. Padahal kalau ingin menyelami, banyak sekali yang harus diketahui. Untuk itu saya ingin menyampaikan tentang pelurusan sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk ini terkait tentang isi prasasti Candi Lor yang pernah ditemukan oleh pada waktu itu Jenderal Stamford Raffles pada saat Inggris itu pernah menjajah Indonesia, meskipun dalam waktu yang singkat, pada tahun 1826 Masehi kalau tidak salah. Raffles pernah menemukan prasasti yang ditulis di dalam batu lingga yang disebut dengan lingga pala ini di Candi Lor itu. Bahkan Raffles juga membawa 100 lebih arca perunggu, arca Buddha, yang satu lokasi, satu komplek dengan Jaya Samba tersebut. Sebagaimana untuk pertemuan pertama ini, saya ingin mengulas tuntas tentang nama pejabat yang memerintah pada waktu itu dan nama pejabat yang diperintah pada saat penetapan Sima
di Sri Jayamarta. Jadi pada hakikatnya begini, untuk memahami sebuah penetapan sima yang tertulis di dalam prasasti itu ya gampang-gampang susah. Gampangnya kalau kita mau mengikuti alur dari sistematika tersebut, karena antara prasasti yang satu dengan prasasti yang lain itu nyaris sama, apalagi pada era Sindok itu. Dari puluhan yang pernah saya temukan, pernah saya baca, itu nyaris sama, sistematikanya nyaris sama. Nah, saya tertarik untuk mendalami tentang prasasti Candi Lor ini, yang kemudian oleh rakyat Nganjuk disebut prasasti Anjuk Ladang. Tapi saya lebih suka untuk mengatakan ini adalah prasasti Candi Lor karena sebagaimana situsnya yang biasa digunakan, bahwa Candi Lor itu sebagai tempat ditemukannya Jaya Stamba tersebut. Jadi prasasti Candi Lor itu memiliki sebuah filosofi, banyak filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang perlu dipahami, siapa pejabat yang memerintah untuk memberikan penetapan sima pada waktu itu? Raja Sindok di Raja Medang di Bumi Mataram, yang pada waktu itu memindahkan kota raja di Jawa Tengah karena mengalami gemburan oleh Gunung Merapi yang meletus pada waktu itu. Ada yang mengatakan juga bersamaan dengan perlawanan dari sekutu Swarnadwipa, jadi terjadi perang. Ada yang mengatakan karena memang kondisi ekonomi pada saat itu sudah hancur lebur sehingga terpaksa harus dipindahkan ke Jawa Timur, di timur bantaran Sungai Brantas. Jadi Sindok pada waktu itu memerintahkan yang bergelar Sri Maharaja Pusindok Sri Isana Wikrama Dharma Tunggal Dewa pada tanggal 10 April 937 Masehi, sebagaimana tertera di dalam prasasti itu, memerintahkan kepada bawahannya, yaitu seorang Maha Mantri. Di dalam prasasti yang disebut dengan Mapinghi Kalih itu dua pejabat tinggi kerajaan, yaitu masing-masing yang menerima perintah adalah Rake Hino Pu Sahasra dan Rake Wika Pu Baliswara. Keduanya adalah seorang Maha Mantri. Jadi kalau kita gambarkan sebagai orang nomor 2 di situ, hanya saja di sini orang nomor 2-nya ada 2, yaitu Rake Hino Pu Sahasra dan Rake Wika Pu Baliswara. Sedangkan jabatan ini sebenarnya jabatan apa? Kalau saya tilik, jabatan ini adalah seorang Maha Mantri, atau yang sering disebut juga seorang Mahapatih. Jadi beliau berdua ini diperintahkan untuk menetapkan sebuah sima yang ada di Wanua Kakatikan Sri Jayamarta, karena dianggap bahwa rakyat Sri Jayamarta ini berjasa kepada raja. Sedangkan Maha Mantri Hinu, Maha Mantri Wika atau Halu itu sebenarnya adalah putra mahkota raja. Kalau di dalam sejarah Mataram kuno itu Hinu, Wika, Halu itu adalah masih keluarga putra mahkota, sehingga dia punya kewenangan untuk nantinya untuk menjadi raja pengganti manakala raja itu sudah mangkat atau berganti. Kemudian setelah ini diberikan dari raja, kemudian memerintahkan kepada Mapinghi Kalih, kemudian diteruskan oleh pejabat pemerintah juga untuk sampai ke daerah, yaitu kepada seorang Kanuruan. Ya, kebetulan di dalam prasasti Candi Lor ini disebutkan adalah Kanuruan Kuda. Sebagaimana prasasti-prasasti sebelumnya, pada tahun 934 Masehi, Pusindok juga pernah memerintahkan kepada pejabat-pejabat ini saat menetapkan prasasti Ring, yaitu
prasasti yang ada di Kujan Manis, Warujayeng itu juga menetapkan sebuah sima, karena ada seorang tokoh, karena dia membeli tanah bersama istrinya, kemudian tanah yang dibeli ini didirikan bangunan, karena biaya bangunan pada waktu itu didirikan bangunan wihantan atau wihara, karena biaya untuk sebuah bangunan suci ini mahal, maka dimintakan untuk penetapan sima. Nah, ini bedanya dengan yang ada di Kakatikan Sri Jayamerta di prasasti Candi Lor itu dengan prasasti yang lain. Menurut sumber yang saya baca dari Nugroho Notosuwanto tahun 2009 tentang sejarah nasional jilid kedua itu dikatakan hanya ada 2 penetapan sima yang langsung anugerah dari raja. Satu ada di Linggasutan yang mungkin lokasinya ada di daerah Malang. Yang satu adalah Kakatikan Sri Jayamerta atau di Candi Lor. Bedanya kalau di Linggasutan sana itu penetapan tanah perdikannya khusus untuk yang terkait dengan masalah-masalah irigasi, masalah air. Jadi di sini mungkin pertanian. Sedangkan di Kakatikan Sri Jayamerta atau dalam prasasti Candi Lor itu untuk semua bidang. Ini keistimewaannya. Jadi semua dibebaskan, hasilnya digunakan untuk kepentingan Kakatikan Sri Jayamerta. Tapi perlu diingat bahwa sebenarnya penetapan sima itu tidak serta-merta 100% bebas dari pembayaran pajak, tidak. Sebenarnya di pajak-pajak tersebut masih didapat dari para wajib pajak. Hasilnya dibagi 3. 1 untuk menyokong bangunan suci, 1 bagian. 1 bagian lagi digunakan untuk daerah yang ditetapkan sebagai sima. Kemudian 1 bagian lagi untuk Uta Jantaka, yaitu para penarik pajak yang hasilnya disetorkan kepada kerajaan pusat. Jadi tidak 100% atau serta-merta bahwa penetapan sima ini adalah bebas 100% dan tidak punya tanggungan terhadap raja, itu tidak. Masih ada 1/3 bagian tetap disetorkan kepada raja. Maka raja sangat getol sekali untuk menetapkan sima karena terkoordinir sekali untuk penarikan pajaknya ini kalau daerah tersebut ditetapkan sebagai sima. Setelah dari Puda di daerah yang ditetapkan sebagai sima, kalau di Kakatikan Sri Jayamerta itu diterimakan oleh seorang tokoh, jadi pejabat yang ada di daerah itu yang namanya Samget Pu Anjuk Ladang. Jadi Anjuk Ladang itu, mohon maaf, tidak seperti yang mungkin Anda dengar, Anda pahami selama ini sebagai nama tempat. Apalagi ada yang mengatakan bahwa Anjuk itu tinggi, kemudian ladang itu dataran atau ladang. Itu saya kira itu tidak, itu dipaksakan. Karena Anjuk Ladang adalah itu nama seorang tokoh, yaitu seorang Samget Pu Anjuk Ladang. Jadi urut-urutannya dari Raja Sindok memerintahkan kepada Maping Hekale Pu Sahasra dan Pu Baliswara, kemudian dilanjutkan oleh Kanuran Puda. Kanuran Puda ini kalau di dalam sisi pemerintah sekarang mungkin seperti menteri dalam negeri begitu. Kemudian sampai ke daerah diterima oleh pejabat daerah, yaitu Samget Pu Anjuk Ladang. Nama Samget Pu Anjuk Ladang ini bisa dilihat pada prasasti Candi Lor pada bait kelima, sangat jelas sekali. Lah, Samget itu apa? Ini banyak yang penasaran. Samget itu adalah jabatan.
istilah aslinya adalah sang pamegat, sang pemutus. Jadi Samgat Pu Anjuk Ladang itu adalah jabatan sang pamegat atau samgat. Dia ahli di dalam bidang hukum. Yang kedua, samgat adalah dia adalah seorang tokoh agama, dan berikutnya secara otomatis karena dia sebagai pemimpin di daerah itu, dia adalah ahli dalam pemerintah. Jadi Samgat Pu Anjuk Ladang itu memiliki 3 keahlian sekaligus yang melekat, yaitu sebagai sang pamegat. Yang kedua adalah ahli di dalam bidang agama. Yang berikutnya adalah seorang ahli pemerintahan. Ini yang perlu dipahami dan perlu diluruskan. Jadi tidak lagi menyebut bahwa Anjuk Ladang itu sebagai nama tempat, tapi adalah nama seseorang. Nama tempatnya pada waktu itu adalah Kakatikan Sri Jayamerta. Kakatikan itu adalah lemah sawah yang masih berupa lemah sawah itu. Kemudian ditetapkan sebagai Sima. Kemudian Anjuk Ladang berkembang menjadi nama daerah, menjadi Nganjuk. Sekarang ini setelah mendapatkan nasalisasi N dan G di depannya, NG Anjuk menjadi Nganjuk. Itu menurut pemahaman saya, saking terkenalnya seorang tokoh Samgat Pu Anjuk Ladang tadi, sehingga namanya diabadikan, ditinggikan, namanya ditinggikan menjadi nama daerah, yaitu menjadi Nganjuk dari kata Anjuk Padang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penetapan Sima di Sri Jayamerta yang selama ini terus atau masih menjadi perdebatan tentang nama, tentang lokasi, tentang seberapa luas wilayahnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memperjelas pemahamannya. Kalau ingin mempelajari lebih jauh, yaitu sebenarnya banyak prasasti yang dapat dijadikan rujukan sebagai referensi, sehingga kita tidak asal menyebut, tidak asal menyampaikan ini adalah sejarah. Sebisa mungkin sejarah disampaikan dengan benar tanpa ada pembelokan sedikit pun. Kasihan generasi penerus bangsa ini kalau menerima sejarah yang salah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.